Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Adi, Pak Sarim, Mbak Kurnia, teman-teman sekalian, Prof. Agus, Prof. Saryono, Prof. Kurnia, dan teman-teman reviewer yang saya cintai. Saya melanjutkan Prof. Agus untuk bersama-sama kita diskusikan penyamaan persepsi tentang penilaian usulan proposal penelitian. Ini tadi sudah disampaikan, ini sudah juga. Nah, kita akan lanjutkan ini. Jadi kalau melihat pada sisi lingkaran kecil ini ada 4 ruangan, 1 rekam jejak, 1 usulan penelitian, 1 usulan RAB, dan komentar. Ini harus kita selesaikan semua, baik itu review nasional maupun desentralisasi. Tadi Pak Adi sudah memberikan jadwal sampai 4 Desember ya. Nah, Prof. Agus sudah rekam jejak, sekarang saya masuk usulan penelitian, nanti Prof. Kurnia pada RAB, dan catatannya ditulis di komentar. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa untuk review nanti kita akan melihat proposal, di-download proposalnya, nanti bentuknya seperti ini. Untuk latar ringkasan 500 kata, kemudian latar belakang 500 kata, teori 1000 kata. Ini kata-kata ini sudah tidak perlu diperiksa lagi karena mestinya sudah lolos di dalam seleksi substantif. Nanti kalau ternyata masih ada problem-problem seleksi administrasi, nanti kalau ternyata masih ada hal-hal di seleksi administrasi yang masih lolos, ya kita bersepakat untuk kita turunkan nilai bersama-sama. Nah, kita akan langsung masuk pada bagian ini. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mereview, Bapak Ibu akan bertemu usulan penelitian yang bentuknya seperti ini. Tentu Bapak Ibu harus membuka Simlitapmas dulu, kemudian merubah status reviewer, kemudian masuk ke dalam usulan proposal dan klik pada usulan penilaian substansi. Nah, kita akan menilai seperti ini. Yang pertama yang akan kita nilai adalah relevansi usulan penelitian terhadap unggulan tema topik Renstra penelitian perguruan tinggi. Nah, ini tentu berbeda kalau proposal-proposal nasional seperti penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, itu mengacu kepada bidang topik unggulan yang ada di atasnya itu. Bapak Ibu bisa klik, nanti akan muncul daftar di situ, ya, RIRN acuannya atau panduan yang ada pada bagian belakang panduan. Sedangkan kalau proposal-proposal desentralisasi, PDUPT, PTUPT, PPUPT itu mengacu kepada Renstra penelitian. Nah, tentu kita bisa menilai relevan atau tidak relevan kalau desentralisasi adalah di proposal itu ada informasi tentang Renstra penelitian itu. Dia sebutkan penelitian ini relevan dengan Renstra penelitian, nama perguruan tingginya yang berjalan tahun sekian sampai tahun sekian untuk bidang fokus atau topik apa yang diunggulkan di Renstra itu dan relevansinya. Nah, kalau itu memang tidak ada, tentu kita tidak bisa menilainya. Ya, seperti Prof. Agus tadi, kita tidak perlu mencari Renstra perguruan tinggi itu ya melalui Google atau telepon atau apa. Kalau memang tidak tersedia, ya kita tidak bisa menilai, berarti kita letakkan pada tidak relevan atau relevan. Jadi seperti tadi Prof. Saryono juga sampaikan, kita harus secara etika harus objektif. Kalau memang tidak ada, ya walaupun itu desentralisasi, ya kita harus tulis tidak relevan. Jadi kalau ini panduannya ada pada bidang topik unggulan ini dan juga pada Renstra. Kemudian yang kedua adalah kualitas relevansi. Jadi kita periksa pada tujuan, pada permasalahan, pada state of the art, pada metode, pada kebaruan, tetapi yang dinilai secara keseluruhan adalah kebaharuan penelitian itu. Nah, tentu kebaharuan untuk penelitian dasar dan penelitian terapan itu tentu berbeda. Kalau penelitian dasar, kebaharuannya akan mengacu kepada penguatan-penguatan, kebaharuan secara mendasar pada bidang ilmu. Karena ini basic riset yang
mendasar pada bidang ilmu. Jadi kalau dia bisa meyakinkan pada kita bahwa tujuan penelitian ini, luaran penelitian ini memang baru, dan barunya bisa ditunjukkan dalam konstruksi teori konsep ini loh, yang meyakinkan kebaruan itu karena saya memadukan 2 pendekatan atau 3 pendekatan, dan luarannya akan menghasilkan teori yang bisa memperbarui teori yang sudah ada miliknya Prof. Agus atau miliknya Prof. Heri atau miliknya Prof. Adi. Itu kemudian kita bisa yakin ya, sangat signifikan. Tetapi kalau kita merasa memang tidak ada informasi kebaruan dan risetnya hanya korelasi yang biasa, dan teorinya juga definisi by definisi, kita tidak bisa yakin kebaruan, ya ditaruh tidak ada kebaruan. Nah, yang kurang dan cukup serta sangat tentu sangat bergantung pada bidang kepakaran Bapak dan Ibu. Makanya tadi Prof. Saryono sudah nyampaikan kalau memang betul-betul jauh dari kepakaran Bapak dan Ibu ya. Misalnya saya orang ilmu sosial mereview tentang teknik yang saya tidak paham, atau pembenihan pertanian saya tidak paham, kita bisa kembalikan. Tapi kalau bidang sosial, ekonomi di pertanian, saya masih bisa mengerti gitu ya, dan kita menilainya berdasarkan pada informasi yang tersedia. Tadi informasi yang tersedia itu yang akan kita tentukan. Ini kebaruan. Kalau terapan ya kebaruannya tentu dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada. Jadi kalau misalnya teman hukum mengeluarkan drafting perda, ya apa unggulnya drafting perda ini dibandingkan dengan yang ada. Kalau misalnya menghasilkan sebuah teknologi, prototipe tertentu, apa keunggulan teknologi itu? Dari segi ilmunya, konseptual di teorinya, dari segi state of the art-nya ini memang ke depan ya, dan juga dari misalnya hal-hal praktis, harganya, kemudian akses bahan-bahan yang diperoleh, itu dijelaskan. Nah kalau itu cukup dijelaskan, kita bisa mengatakan itu baik. Jadi hati-hati kalau ada yang mengatakan penelitian ini merupakan baru karena tidak pernah diteliti di desa ini. Nah itu bukan kebaruan yang dimaksud di sini. Jadi ini kebaruan ilmu dan kebaruan luaran. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang ketiga adalah roadmap. Di roadmap itu akan ditanyakan, biasanya memang penulis menulis sendiri itu diberi judul roadmap. Nanti kita melihat apakah memang tidak ada roadmap. Ada tulisannya roadmap, tetapi isinya tahapan penelitian. Nah ini bukan roadmap. Ini bukan roadmap ya. Jadi ada roadmap, ada roadmap tapi tidak jelas, tidak terkait, dan roadmap jelas dan keterkaitan. Nah ini bisa kita lihat Bapak Ibu dari uraian yang ditulis oleh peneliti sendiri, apakah memang roadmapnya betul-betul lengkap. Lengkap itu mengandung 3 poin. Pengalaman penelitian, ya, pengalaman penelitian dari peneliti itu, terutama ketua peneliti, ya, boleh kemudian ditambahkan anggota, tapi harus ada ketua peneliti. Kalau ketua peneliti tidak ada terkait riset di situ, ya berarti sudah putus itu. Karena ini yang di review pertama adalah karya dari peneliti. Pengalaman penelitian kita lihat sudah tertata, sudah ada pengalamannya, walaupun tidak sama persis judulnya, tapi sudah bisa diuraikan relevansinya. Kemudian usulan yang diajukan ke Dikti saat ini tahun 2021 sampai 2023 atau 22, relevansinya, dan kemudian ke depan. Nah seringkali kesalahannya adalah tidak ada uraian ke depan. Jadi sampai 2021, 2022 atau 23. Tapi setelah itu tidak ada uraian. Nah ini berarti roadmap-nya tidak jelas, tidak sempurna gitu. Walaupun sudah ada pengalaman penelitian dan usulan sekarang. Kadang ada yang dicampurkan 2021, 2020 sampai 2030 dalam satu kotak. Nah ini kita tidak bisa mengerti apa perbedaannya gitu ya. Atau kadang-kadang tahapan penelitian yang disampaikan. Tahun pertama melakukan ini, tahun kedua melakukan ini. Atau kadang-kadang juga firstborn atau state of the art ya. Firstborn is okay, tetapi ada tahun karena roadmap itu mengacu kepada tahun yang di situ ada rencana-rencana penelitian besar. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan review untuk dosen pemula, pada poin ini
biasanya tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu buka itu, karena dosen pemula memang diberi kesempatan untuk membangun roadmap mereka mulai dari awal, dari modal riset itu. Tapi kalau dia ada, itu bagus. Kalau dia ada berarti kita bisa beri penilaian yang bagus. Tapi tidak ada slotnya di dosen pemula. Kemudian yang keempat adalah kompetensi tim peneliti dan pembagian tugas. Ada yang menulis secara khusus. Biasanya ditulis setelah metode penelitian ada tabel, ditulis di situ ketua anggota. Kalau ada mahasiswa ditulis mahasiswa, kemudian tugasnya. Ya, tugasnya kalau anggota tidak boleh hanya membantu ketua, tetapi peran apa yang dia berikan di situ. Jadi ada pembagian. Kesesuaian itu terlihat dari background studinya. Background studinya apa, kemudian pengalamannya apa, Bapak Ibu bisa melihat itu pada di bagian. Kadang ada yang tidak menulis di setelah metode, tapi menulisnya di kotak di awal. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di kotak-kotak awal itu setelah dia menyatakan TKP, luaran, dan sebagainya, kemudian dia akan turun menguraikan tim dan anggota tim serta pembagian tugasnya. Kalau memang tidak sesuai atau tidak jelas pembagian tugas uraiannya, ya ditulisnya di satu. Kalau sudah sesuai dengan bidang ilmunya dan kemudian pembagiannya juga sudah ada ya, walaupun tidak sangat rinci, tapi kita sudah bisa lihat, oh ini menganalisis ini meneliti ini, itu sudah bagus ya. Jadi ini juga kita akan melihat biodata maupun pernyataan-pernyataan pembagian tugasnya. Kemudian nomor 5, kewajaran metode. Ini kita lihat metode penelitian yang di sini akan ada penilaian kurang, menggambarkan tahapan, cukup, dan pasti capaian luaran penelitian sudah sangat jelas tergambarkan. Nah, Bapak Ibu akan bisa melihat kalau penelitian itu multi tahun, mestinya cukup jelas tergambarkan tahun pertama melakukan apa, tahun kedua melakukan apa. Dan tahun pertama itu luarannya apa, tahun kedua luarannya apa. Dan tentu ini harus masih berada pada koridor skema yang diusulkan. Jadi kalau dia usulnya adalah skema penelitian dasar dan itu dilakukan 2 tahun, maka walaupun dia punya 2 tahun, tapi kalau tahun kedua itu dia ternyata menghasilkan produk, berarti dia sudah melampaui penelitian dasar. Jadi Bapak Ibu perlu melihat kedetilan dari uraian metode. Betul, itu tidak harus definisi survei adalah, wawancara adalah, tidak, tetapi kalau dia melakukan survei, teknik analisisnya apa? Misalnya dengan regresi atau path analysis. Kemudian bagaimana mengumpulkan data, jenis penelitiannya apa, kuantitatif. Tahun kedua jenis penelitiannya apa, mixed method, dan sebagainya, itu tergambarkan dan teruraikan. Nah, kadang-kadang teman-teman menulis ketika research and development itu ditulis analisis, nama analisisnya saja, tetapi tidak dijelaskan sebenarnya analisis ini terhubung dengan luaran saya apa. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menilai terkait sama kewajaran metode. Kemudian berikutnya adalah TKT, tingkat kesiapterapan teknologinya. Ini biasanya sudah banyak yang baik sekarang. Kita lihat hanya sesuai dan tidak sesuai. Kita lihat di kolom kotak yang pertama itu ada tema, topik, TKT, dan tahunnya. Biasanya dia menyatakan di situ. Jadi kalau skemanya penelitian dasar, TKT-nya 1, 2, 3, terapan 4, 5, 6. Bapak Ibu tidak perlu terlalu berat memikirkan ini persisnya 4 atau persisnya 5 gitu ya. Yang penting sudah berada dalam koridor itu, nanti bisa dilanjutkan ketika penilaian pada luarannya. Kemudian kesesuaian jadwal penelitian. Ya, ada jadwal penelitian yang sesuai atau tidak sesuai. Bapak Ibu menilai kesesuaian jadwal itu dilihat dari metode. Jadi di metode itu ada urutan tahun 1, tahun kedua. Tahun 1 luarannya draft, tahun kedua adalah final, tahun 1 menguji survei, tahun kedua dengan uji pakar, FGD, maka kegiatan FGD akan keluar di jadwal tahun kedua. Nanti ini juga akan digunakan di dalam uraian tentang RAB, ya, nanti diuraikan oleh Prof. Vaniar. Jadi metode menjadi
kekuatan penting untuk kemudian akan melacak jadwal maupun metode. Kemudian kekinian sumber primer, apakah sumbernya primer dan mutakhir atau tidak. Kalau mutakhir itu berarti baru, itu bisa 5 tahun ya, atau 10 tahun, atau kadang-kadang untuk bidang ilmu tertentu 5 tahun nggak bisa, 10 tahun nggak bisa. Yang diperlukan adalah 70 tahun, 80 tahun, misalnya sejarah, arkeologi ya. Nah itu bidang ilmunya ya, jadi tetap kita sebut mutakhir kalau memang dibutuhkan itu. Tapi kalau ilmu ini sebenarnya sudah berkembang pesat, Bapak Ibu tahu karena Bapak Ibu yang ada, apakah ini referensi? Jadi kalau ada misalnya tulisan dia, kemudian dia ambil dari derajat atau Prof. Saryono misalnya, kurung buka dalam derajat, nah ini berarti bukan primer, karena dia mengutip dari sebuah kutipan gitu. Nah ini nanti kutipan bisa panjang. Nah yang diharapkan adalah betul-betul dari sumber asal. Jurnal ya diambil, dibaca jurnal. Kelihatan banyak begitu, sudah kita bisa masukkan di pustakanya lebih 80%. Bapak Ibu sudah kita bisa mengancar-ancar sendiri di mana pustaka itu sudah memenuhi. Kemudian dukungan kerjasama penelitian. Nah ini ada kerjasama itu ada beberapa variasi ya. Tidak ada kerjasama, terbukti dari tidak ada surat kerjasama itu, pernyataan mitranya tidak ada. Atau ada kerjasama dalam negeri atau luar negeri, ya kita beri nilai yang lebih tinggi luar negeri, dan ada dana dukungan in cash, in kind, apakah luar negeri atau dalam negeri itu ada poin tersendiri. Untuk mitra kerjasama penelitian dasar, itu mitranya adalah mitra yang bersama-sama untuk melakukan penelitian. Jadi saya perlu laboratorium di UI misalnya, nah saya kerjasama dengan teman UI untuk bareng-bareng melakukan penelitian. Itu penelitian dasar ya. Kalau penelitian terapan, mitranya adalah pengguna. Jadi betul-betul dia menyatakan produk ini saya gunakan. Nah Bapak Ibu bisa memperkirakan ini relevan tidak pengguna ini ya. Kadang-kadang ada surat yang pernyataannya hanya orang gitu. Jadi seorang diri mengatakan saya mau jadi mitra, saya gunakan. Tapi relevansinya dengan usaha dia, dengan kehidupan dia apa tak dijelaskan ya. Nah, kebanyakan biasanya institusi. Kemudian yang ketiga, kalau mitranya adalah pengembangan, riset pengembangan adalah investor. Kalau untuk mitra riset terapan itu adalah pengguna, boleh in kind, boleh in cash. In cash berarti uang sekian, in kind berarti uang sekian, tapi fasilitas-fasilitas yang bisa dikonversi dalam bentuk uang. Kemudian kalau untuk investor harus ada in cash 10% dari alokasi dari Dikti, ada in cash. Nah Bapak Ibu masih ada penilaian yang terkait dengan luaran. Jadi itu nanti akan tergantung pada luarannya. Bapak Ibu bisa lihat luaran wajibnya apa. Kan dia akan nyatakannya di bagian depan itu. Luaran wajib tahun pertama, tahun kedua. Kalau 3 tahun ya tahun 1, tahun 2, tahun 3. Kalau dia katakan di situ adalah jurnal internasional, artikel jurnal internasional, maka nanti akan keluar di sini nomor 6, 7 gitu ya. Kalau 3 tahun ya 6, 7, 8 itu akan keluar. Sehingga jumlah yang dinilai Bapak Ibu itu komponennya berbeda-beda. Kadang ada 14, kadang ada 15 gitu ya, beda-beda. Itu tergantung luarannya. Jadi yang dinilai luaran wajib. Kalau luarannya jurnal dan kemudian dia harus sebutkan jurnal apa, Bapak Ibu periksa jurnalnya ini apakah memang Scopus 1, Scopus 2. Tinggal diklik, copy aja, sebelahnya diberi simago gitu, klik, nanti sudah akan keluar. Kalau tidak ya, karena yang disyaratkan adalah terindeks ya, Scopus 1, 2,
Scopus 3 atau Sinta 1 2 itu disebutkan. Atau ada KI bisa juga, atau ada buku, tapi yang dinilai bergantung kepada pernyataan dari peneliti itu sendiri. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, untuk penelitian usulan penelitian, tentu ini semua akan bergantung pada kepakaran dan profesionalisme Bapak Ibu. Saya setuju untuk yang penelitian desentralisasi, betul-betul teman-teman akan dituntut untuk objektif dalam hubungan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Kurnia. Monggo Mbak Kurnia.